Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 5 Agustus 2023. Seperti apa ya isi berita koran Batam Pos besok? Bersama saya sudah hadir Koordinator Liputan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Cai. Dan juga ada Redaktur Metropolis Ratna Irtatik. Hai Rat. Halo Cai. Dan juga tim iklan kita Mbak Mela. Hai Mel. Hai Cai. Ya, saya mulai dari Bang Nur dulu. Gimana nih berita untuk besok Bang yang sudah masuk ke meja redaksi hari ini apa aja? Ya, baik. Seperti biasa ya Cai, ada puluhan berita yang sudah masuk ke meja redaksi dan akan terus bertambah sampai dengan malam nanti karena masih ada beberapa kegiatan yang dikejar teman-teman di lapangan ya. Ada beberapa berita menarik sih. Salah satunya yang akan kita usulkan ke halaman depan besok soal kenaikan tarif jasa bongkar muat ya. Jadi setelah ramai diprotes oleh pengusaha, ternyata BP tetap ngotot menaikkan tarifnya ya. Dan lumayan besar karena di atas 50%. Kenaikan tarif itu? Ya, tarif jasa bongkar muat ya, peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar. Per 10 Agustus nanti. Jadi yang sekedar gambaran yang 20 feet itu menjadi 603.000. Sebelumnya hanya 300-an. 300-an. Oh, berarti ada 100% kenaikan, Bang? Yang 20 feet ya nggak sampai sih. Oke. Oh, rata-rata kenaikan ya, 50% ya? Ya 50-an lebih. Oke. Kemudian berita kedua soal penurunan ekspor kita ya. Ekspor kita itu per Juni ini turun sekitar 2,36% ya. Lumayan besar ini. Dan mudah-mudahan dengan ada kenaikan tarif jasa bongkar peti kemas nanti tidak ngefek lagi terhadap ekspor kita. Karena itu sangat penting sekali ya terkait ya. Ekspor impor kita ya kaitannya erat dengan pelabuhan gitu. Iya. Kemudian berita-berita lainnya mungkin masih banyak sih. Salah satunya juga kita tadi menyikapi soal temuan BKKBN ya. Secara nasional tuh ada penelitian mereka bahwa rata-rata remaja sekarang sudah melepas keperawanannya di usia 16 sampai 17 tahun dan kita coba melokalkan bagaimana dengan Kepri, bagaimana dengan Batam, ternyata Lembaga Perlindungan Anak juga mendeteksi begitu. Ada temuan juga seperti itu di Batam? Iya. Itu. Nah, ini menjadi keprihatinan sendiri bagi kita semua dan ini menjadi warning ya bagi orang tua bahwa harus benar-benar bisa menjaga anak-anak mereka gitu loh. Karena sangat disayangkan nanti di usia remaja seharusnya mereka masih bisa melanjutkan pendidikan ternyata menjadi putus sekolah karena menikah dini. Pernikahan dini ya. Seperti kasus yang dari pengadilan agama kemarin Pak ya, ada permohonan dispensasi. Iya itu. Berarti kan memang terjadi kasus semacam ini juga di Kota Batam. Angkanya memang belum terlalu banyak ya, tapi ada sekitar 6 atau 7 itu sampai semester pertama 2023. Pergeseran moral itu sudah ini ya. Iya. Tapi secara nasional berapa kemarin angkanya sampai 5.500 ya? Rata-rata karena hamil ya. Dispensasi menikah dini itu rata-rata karena hamil. Tapi kalau yang temuan kali ini juga rata-rata sudah kehilangan kesuciannya gitu ya. Sebagai seorang wanita kan gitu loh. Ini memprihatinkan gitu ya. Dan patut jadi perhatian buat kita semua. Perhatian khusus ya. Ya, terutama masih banyak orang tua ya. Iya, orang tua. Jadi menjaga anak di waktu kecil jauh lebih berat lagi menjaganya ketika dewasa gitu. Yes. Ya, saya kira masih banyak ya Cai untuk bisa ke halaman, tapi nanti ada ke Metro. Metro nanti ada yang soal bansos ya Rat ya. Iya. Kenaikan di anggaran APBD perubahan ya. Itu menjadi naiknya 180%. Wah, luar biasa. Nanti Ratna yang mungkin bisa detail ya. Kalau mengenai haji masih menarik nggak Bang itu? Haji ini udah kloter terakhir. Terakhir ya? Sudah habis untuk minggu ini? Iya, kloter terakhir. Kamis kemarin dan artinya sudah selesai. Nah sekarang malah sudah mulai lagi musim umroh ya. Iya.
Jadi kemarin masih ada jemaah yang masih ada di tertinggal tanah suci, ya. itu biasanya karena sakit dan sebagainya gitu. Itu akan menyusul. Nanti akan disusulkan kembali ke tanah air. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Iya, dan lancar perjalanan kembali ke tanah air ya. Oke. Dan penerbangan umroh udah mulai. Batam itu ada penerbangan langsung ya dari Hang Nadim ke ini 2 kali sebulan ya. Seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Yang mau umroh silakan. Iya. Mudah sekarang. Bang Nur mungkin, Mela atau Ratna mau banget. Cepet banget ya. Iya, karena dari Hang Nadim kan cepet ya. Betul. Ya. Oke. Rat, dari yang disampaikan Bang Nur tadi itu mengenai nilai ekspor Batam terjadi penurunan, terus kenaikan tarif peti kemas itu, dan beberapa berita lainnya yang di-prepare ke Metropolis, kira-kira apa, Rat? Beberapa di antaranya seperti kemungkinan nanti yang ini ya, bansos ini ya, kenaikan bansos itu masih usulan memang. Cuman kenaikannya cukup tinggi sekali, angkanya sampai 84 atau 86% gitu ya Pak ya. Itu sangat signifikan ya naiknya ya dalam Kabinet Perubahan. Kalau Pemko Batam memang beralasan sampai akhir tahun ini rencana bakal ada pemberian bantuan bansos itu berupa bantuan sembako rencananya akan dibagikan pada bulan Desember. Nah selain itu ada juga anggaran untuk membantu yang saudara-saudara kita yang kemarin kena musibah di pulau. Itu kan ada yang kena musibah kebakaran, ada juga yang kena angin puting beliung ya. Itu rencana kan mereka akan dibantu yang rumahnya rusak atau yang rumahnya sudah hangus, udah hancur seperti itu akan dibantu oleh pemerintah seperti itu. Ya itu memang membutuhkan bantuan. Cuman kenaikannya kan sangat signifikan sekali. Tapi nanti kita lihat per poin yang diusulkan itu nanti seperti apa. Semoga nanti kita bisa mendetailkannya seperti itu. Adakah pernyataan pemerintah terkait bansos ini bahwa mereka akan mengutamakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kayak yang di pulau terdampak angin puting beliung itu atau yang korban kebakaran? Itu menjadi beberapa alasan yang diajukan ke Dewan gitu ya. Alasan kenaikan ini salah satunya itu kayak gitu. Karena mereka sudah menjanjikan ya, bagi korban yang kemarin terdampak yang rumahnya sampai hancur itu bakal diberi bantuan dana seperti itu untuk membangun kembali rumahnya kan seperti itu ya. Itu kan musibah mungkin di luar prediksi dan tidak diharapkan oleh semua pihak, tapi kan memang harus disediakan anggaran. Benar diutamakan. Jadi, saya tambahkan angkanya usulan awal itu 69 miliar menjadi 197 miliar. Wow. Ya mudah-mudahan ini benar-benar sampai ke masyarakat. Tepat sasaran ya Bang ya. Karena ini tahun politik, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya, benar sekali. Oke. Selain itu apalagi Rat yang menjanjikan di Metropolis? Selain itu ada juga ini keluhan masyarakat terkait pembuatan KTP. Masyarakat yang mengeluh mereka itu mengajukan pembuatan KTP itu sampai 2 hingga 3 bulan. Lama sekali ya. Lama sekali betul. Bahkan mereka kan bertanya-tanya ada apa kok sampai selama itu. Biasanya kan mereka dijanjikan seminggu atau 2 minggu udah selesai kayak gitu ya. Ini lama sekali. Nah tadi itu ditanyakan juga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil ya di Sekupang. Itu memang ada kendala ternyata pada belangko. Lagi-lagi belangkonya masih terbatas. Betul. Dan itu tidak hanya terjadi di Kota Batam, juga terjadi di seluruh Indonesia gitu. Makanya pencetakan kembali agak melambat ya. Kalau biasanya ini gas cepat kayak gitu, ini melambat lagi gitu. Dan ini memang perlu solusi. Katanya orang di Dukcapil udah ke Jakarta, kemungkinan pekan depan itu akan ada tambahan belangko lagi masuk ke Batam. Ini kan musim politik, kita pemilu tahun depan. Bagaimana nasib para pemilih pemula kalau tidak ada belangko ini? Kan mereka membutuhkan KTP perdana. Mendagri udah kasih clue bahwa ini akan dipercepat. Oke, mudah-mudahan lah tahun ini terselesaikan ya masalah belangko. Soalnya dari tahun kapan sampai sekarang belangko terus nih kayaknya permasalahan. Kenapa susah sekali belangko itu di seluruh Indonesia ya? Kenapa nggak online aja ya, selesai entry selesai kan gitu. Kemarin udah dicoba ya beberapa pegawai ya dari PNS itu udah dicobakan KTP digital. Itu sebagian udah berjalan kayak gitu. Nah cuman kurang tuh kenapa pemanfaatannya belum terlalu luas juga diuji-cobakan ke masyarakat luas kayak gitu. Padahal itu bisa hemat ya. Benar sekali. Belangko kayak gitu. Oke. Cukup Rat? Sementara itu. Nah, kali ini dari redaksi kita beralih ke iklan. Mel, gimana nih dari meja iklan yang akan
membahana untuk besok. Ya, pastinya kalau Sabtu itu kita selalu di lowongan kerja. Yes. Lowongan kerja besok itu sudah lumayan. Besok ada yang Folex Indonesia. Biasanya dia pasangnya kecil, dan besok tuh pasangnya 2 koloman. Wow. Wih, gede Berarti ya. butuh serius nih. Butuhnya banyak. Banyak. Ada juga dari JT Food. Ada dari PCI. Ini udah lama juga PCI ini. Biasanya Amber kan. Yeah. Amber belum, sampai tadi aku belum terima. Tapi biasanya ada jam 5-an lewat. Oke. PCI ini dia lagi butuh SMT Process Engineer sama Senior QC Engineer. Wow. Tentunya yang berpengalaman itu ya. Nah, untuk yang lulusan SMA ada juga. Itu di Inshop Center ada, itu butuh kasir dan admin. Di Bukit Mas Jaya juga ada. Nah, yang perawat. Ada juga itu nanti di Klinik Utama Husada. Iya. Nanti selebihnya baca aja sendiri di koran Batam Pos. Semua nanti nggak selesai kita. Iya. Informasinya lebih jelas di koran Batam Pos ya Mel ya. Lebih jelas besok tayang di koran Sabtu, dan untuk yang nggak koran Sabtu bisa cek di IG-nya kita. Yes. Di @batampos. Ya. Bisa cek di situ setiap Selasa dan Jumat. Dan ini valid ya, bukan hoax ya? Benar. Dan ini valid langsung dari HRD-nya sendiri yang komunikasi sama tim Batam Pos. Iya. Biasanya Bagi kalau warga pasang di Batam Pos biasanya gajinya lumayan. Iya. Dan ini yang update Bang. Kadang kalau di IG yang lain itu kadang ada, tapi kita nggak tahu masa ininya tuh udah diterima apa belum. Yes. Gitu. Dan ini update tiap minggu. Kadang memang kebutuhannya kayak gitu. Oke. Jadi warga Batam yang membutuhkan pekerjaan, silakan melihat atau melipir ke koran Batam Pos. Lihat di sana itu ada beragam pilihan lowongan kerja. Selain di koran Batam Pos, ada juga informasi ini ditemukan di media sosial kita di Instagram, Twitter, dan juga Facebook ya Mel ya. Benar. Kalau iklan promo gimana Mel? Nah, iklan promo aku mau spill Batam Gift. Oh. Jadi kalau misalnya dari kantor mau ada tumbler, gelas, jam, boleh hubungi ke Batam Gift. Itu ada juga, udah naik di IG-nya kita. Jadi kalau mau cek di mana ya Batam Gift, cek di IG-nya kita. Ada. Jadi kalau aku mau pesan tumbler unik ada. Bisa di Batam Gift itu. Arisan sosialita ya kan, boleh di Batam Gift. Dari properti biasa. Ruko Gria Batu Aji masih selalu jadi andalan. Kalau Pilar 12? Sama, pasti dua itu favorit ruko banget sekarang sih. Iya. Cari. Dan kalau mau skill yang lebih lengkapnya, cek juga di IG, semuanya udah lengkap di IG dan pastinya di koran Batam Pos. Lengkap banget. Cek ya. Sementara itu dulu ya. Untuk berita yang akan terbit di edisi Sabtu 5 Agustus 2023 besok, berita selengkapnya bisa dibaca juga di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos, salam redaksi.